dampak banjir. Sembilan mayat korban banjir Masamba ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Sulawesi Selatan hari ini edisi Rabu 15 Juli 2020. Kali ini bersama saya Fahriyadi Fatahudin. Sejumlah informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan untuk Anda dalam Sulawesi Selatan hari ini. Dan berikut selengkapnya kita awali dalam segmen berita utama. Informasi pertama, pemirsa, 9 kecamatan terkena dampak banjir yang terjadi di daerah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir bandang yang terjadi di daerah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menerjang 9 kecamatan, masing-masing Kecamatan Masamba, Sabang Selatan, Sabang, Masamba, Baibunta, Malangke, Malangke Barat, Malangke Timur, dan Malangke. Namun banjir terparah terjadi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Baibunta, Kecamatan Sabang Selatan, dan Kecamatan Masamba. Warga yang berada di 3 kecamatan tersebut harus mengungsi karena rumah milik mereka dipenuhi material lumpur dan pasir setebal 1,5 meter hingga 2 meter, serta dipenuhi kayu yang terbawa banjir. Menurut Kepala BPBD Muslim, dampak banjir bandang ini mengharuskan warga mengungsi ke rumah kerabat atau ke tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Banjir bandang yang memporak-porandakan hampir sebagian warga masyarakat yang ada di sini. Kita saksikan rumahnya saja itu cuma kelihatan tinggal atap. Sementara tinggi rumah itu sekitar 3-4 meter. Artinya apa? Bahwa kalau manusia yang terbawa arus sudah pasti tidak akan terselamatkan. Ya, karena itu ini lebih parah. Hampir berapa dusun di sini, satu desa Radda ini terendam seperti ini. Masjid saja yang 2 lantai, tinggal lantai 2 yang kelihatan. Kalau untuk seluruh wilayah Luwu Utara, itu ada 9 kecamatan yang terendam. Terutama di daerah Ilir, Malangke, Malangke Barat, kemudian Baibunta Selatan, dengan Sabang Selatan. Kendati banjir sudah surut, namun warga belum bisa kembali ke rumahnya karena khawatir datangnya banjir susulan. Apalagi curah hujan saat ini masih tinggi. Muhammad Ilyas melaporkan. 9 korban meninggal ditemukan tim gabungan Basarnas, TNI, dan Tagana pasca banjir bandang yang melanda Masamba di 2 lokasi berbeda. 6 korban ditemukan di wilayah Kecamatan Masamba dan 3 lainnya ditemukan di wilayah Kecamatan Baibunta. Tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Tagana menemukan 9 mayat korban banjir bandang yang terjadi di daerah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Para korban ditemukan dalam keadaan tertimbun lumpur di dalam rumah dan sebagian ditemukan terbawa arus saat banjir. Korban meninggal langsung dievakuasi ke rumah sakit dan puskesmas sambil menunggu pihak keluarga mereka. Salah seorang personil Basarnas, Mikel, mengungkapkan korban banjir diperkirakan masih terus bertambah karena banyak warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Untuk saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian sesuai dengan laporan-laporan keluarga korban, begitu. Untuk saat ini sudah banyak keluarga korban melapor ke tim SAR gabungan, yaitu ke posko pengaduan untuk dievakuasi warganya dan tetap dilakukan pencarian korban, begitu, Bapak. Tim gabungan tersebut masih melakukan pencarian di lokasi banjir, namun terkendala sulitnya medan karena harus menerobos lumpur setebal 1,5 meter hingga 2 meter. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Pasca banjir bandang, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani langsung mengunjungi Desa Radda, Kecamatan Baibunta, dan Desa Meli, Kecamatan Masamba, yang juga menjadi lokasi bencana banjir bandang. Ribuan warga menjadi korban banjir bandang yang menerjang Desa Radda, Kecamatan Baibunta, dan Desa Meli, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Para korban terjebak lumpur setebal 1,5 meter di dalam rumah.
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani langsung meninjau lokasi di 2 desa tersebut untuk melihat secara langsung kondisi yang dialami warga pasca banjir bandang. Sebagai bentuk langkah penanganan, Bupati Luwu Utara langsung menggerakkan personil dari BPBD dan Dinas Sosial untuk melakukan tindakan penanganan, utamanya tindakan penyelamatan para korban. Saat ini kita utamakan adalah penyelamatan warga dulu, karena mengingat bukan hanya di wilayah Masamba tetapi ada juga di wilayah Baibunta ya. Nah, ini kan akses terputus. Kemudian telekomunikasi juga demikian sejak semalam. Jadi kita kesulitan untuk menghubungi, relawan juga sudah bergerak di lapangan, tapi koordinasi sangat sulit kita lakukan karena adanya keterbatasan akses informasi. Jadi pengungsi ini kita sekarang mendata dari tadi malam, teman-teman sudah keliling untuk melakukan pendataan. Harapannya titik-titiknya kita ketahui dan nanti suplai distribusi logistiknya juga dapat bisa lebih lancar. Tidak hanya itu, Bupati Luwu Utara juga menyalurkan bantuan logistik untuk para korban banjir bandang yang menerjang 2 wilayah di Kabupaten Luwu Utara. Muhammad Ilyas melaporkan. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Luwu Utara meluluh lantahkan fasilitas peribadahan, sejumlah jalur transportasi dan juga rumah warga. Termasuk diantaranya rumah jabatan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani yang terpaksa mengungsi ke rumah jabatan salah satu aparat pemerintah. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani meninggalkan sementara rumah jabatan untuk mengungsi karena terkena dampak banjir bandang. Rumah jabatan bupati tersebut dipenuhi material lumpur yang terbawa saat banjir bandang terjadi. Bupati bersama keluarganya terpaksa menempati rumah jabatan salah satu aparat pemerintah bersama keluarganya yang tidak jauh dari tempat tinggalnya karena dianggap aman dari banjir. Ke rumah salah satu aparat pemerintah yang tidak terlalu jauh dan kebetulan relatif aman. Bu, untuk sementara kan yang sangat dibutuhkan masyarakat telekomunikasi sama listrik, Bu. Ya, Apakah dalam waktu dekat ini akan segera dialirkan? Yang jelas teman-teman PLN kan sudah bergerak, kita lihat sendiri tadi sudah ada peraturan, tapi tentu saja butuh kehati-hatian. Begitu juga kalau Telkom, kita berharap pemerintah ya untuk dapat segera, karena terus terang kita mau komunikasi juga kan susah sekali. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani juga menuturkan pasca banjir bandang saat ini jalur komunikasi terputus sehingga berharap agar pihak Telkom segera melakukan perbaikan agar jalur komunikasi segera normal kembali. Muhammad Ilyas melaporkan. Ya, saudara, duka Masamba, duka kita semua. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saat ini kita akan mencoba terhubung dengan rekan Akmal Idrus langsung dari Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk menginformasikan bagaimana situasi terkini di lokasi banjir bandang. Iya, Akmal, silahkan dengan laporan Baik, Anda. Pak Riko, Yani, Dani, dan juga saudara, saat ini saya berada di Kali Luwu Utara, di mana dapat disaksikan di belakang saya bantuan dari berbagai pihak sudah mulai masuk dan kantor Bupati ini merupakan salah satu posko di mana bantuan yang masuk akan dikelola dan tentunya akan didistribusikan kepada korban yang terdampak dari banjir bandang yang terjadi di Kota Masamba. Dan dari pantauan kami sendiri bahwa banjir sudah mulai surut pada siang hari ini, namun walaupun demikian, tim penanganan darurat banjir bandang Luwu Utara tetap memberikan ultimatum kepada masyarakat agar tetap berhati-hati untuk menghindari banjir susulan yang bisa saja terjadi mengingat kondisi cuaca yang saat ini di Luwu Utara dari pagi hingga sore hari ini masih terus mendung begitu. Dan dapat juga kami sampaikan bahwa untuk kondisi Kota Masamba masih tertutup lumpur setebal 1 hingga 2 meter. Juga beberapa pohon-pohon yang terbawa dari sungai juga masih memenuhi beberapa daerah yang ada di Kota Masamba, Sulawesi Selatan tentunya. Dan untuk saat ini para masyarakat dan juga tim penanganan bencana sendiri telah melakukan pembersihan untuk daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat dilalui
dibantu oleh tim SAR dan juga relawan. Dan untuk listrik sendiri di Luwu Utara, tepatnya di Kota Masamba juga masih belum stabil, masih banyak yang belum teraliri listrik begitu dengan adanya musibah ini. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan warga yang terkena banjir, tentunya kita akan berbincang dengan Ibu Handayani selaku koordinator penerima bantuan Posko Induk Luwu Utara. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, bisa dijelaskan, Bu, bantuan yang masuk saat ini di kantor Bupati di Posko Induk ini berasal dari mana? Alhamdulillah Ibu Bupati, Ibu Indah itu mempercayakan Kabupaten Luwu Timur untuk membentuk posko induk Luwu Timur yang berada di kantor Bupati ini, gitu, Pak. Ya. Oke, berarti ini merupakan dukungan dari Kabupaten Luwu Timur begitu ya kepada. Betul sekali Pak, betul sekali. Oke, kalau bisa dijelaskan, kalau saya lihat dari tadi bantuan sudah berdatangan masuk, apa saja yang disumbangkan dari bantuan yang masuk tersebut? Alhamdulillah masyarakat Luwu Timur lebih berfokus kepada sembako, contoh seperti air mineral, mie instan, telur dan pakaian alat pakai. Yeah. Itu. Tentunya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah makanan begitu ya, dan juga obat-obatan. Apakah itu sudah terpenuhi atau dirasa masih kurang untuk para korban saat ini? Saat ini kami rasa kalau suplai ini masih kurang. Ya, masih kurang, yaitu seperti obat, seperti angkapan bayi, itu yang kami butuhkan. Ini selanjutnya seluruh bantuan yang masuk dari saudara-saudara kita di Luwu Timur, pendistribusian kepada korban bandang itu seperti apa nanti? Ada beberapa tim seperti tim SAR, Tagana, pemadam kebakaran itu membantu untuk mendistribusikan sembako. Ya, seperti beberapa daerah yaitu Meli, Patabua dengan Rada, dan itu tempat-tempat yang parah di situ. Seperti itu, Pak. Oke, berarti bisa dipastikan bahwa untuk pendistribusiannya ini adalah tepat sasaran begitu. Nah, tadi ada beberapa daerah yang disebutkan untuk pendistribusian bantuan-bantuan yang masuk. Boleh dijelaskan apakah daerah tersebut merupakan daerah yang terdampak paling parah atau seperti apa? Betul, Pak. Yang seperti saya sebutkan tadi itulah tempat-tempat yang betul-betul sangat-sangat yang membutuhkan bantuan. Karena seperti Bapak bilang tadi bahwa belum tanah lumpur itu sampai 2 meter dan 3 meter sampai atap rumah masyarakat kan, Pak. Ya memang kami berfokus di situ, daerah situ. Ya karena korban yang paling banyak yang itu di daerah situ. Bagaimana dengan pendataan korban-korban? Apakah sudah dilakukan hal tersebut atau seperti apa? Ya, pendataan itu antara Luwu Utara berkolaborasi dengan Luwu Timur untuk pendataannya, untuk tim SAR-nya. Ya, saya rasa sudah. Kira-kira untuk bantuan yang masuk sore hari ini dari kemarin bahkan Ibu ya, dari kemarin. ini akan diberikan kepada berapa korban estimasinya? Kalau korban sih masih sampai saat ini pun masih kami masih mendata, masih menerima data. Dan jelasnya korban yang ada di kantor Bupati ini pun ada para pengungsi itu berjumlah ratusan kakak, ya itu kami sampaikan ke situ dulu. Jadi berkolaborasi seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Handayani, selamat bertugas kembali tentunya dan terus menjaga kesehatan. Baik pemirsa, dan demikianlah tadi perbincangan kita dengan Ibu Handayani, dan dapat kami sampaikan juga bahwa update terakhir ada 16 korban yang meninggal dunia serta puluhan yang masih dalam pencarian. Namun dari informasi yang kami dapatkan bahwa diduga masih banyak korban-korban yang belum dilaporkan, sehingga pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan juga pemerintah setempat masih terus melakukan pencarian di samping melakukan sterilisasi di area-area vital atau tempat-tempat yang tertutup oleh material banjir bandang begitu. Dan demikian dapat kami laporkan langsung dari Kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kembali ke rekan Faryani di studio.
Iya, baik, Akmal Idrus melaporkan langsung dari Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Terima kasih atas laporan Anda. Tetap jaga keselamatan dan selamat bertugas kembali. Saudara, informasi dalam segmen lintas daerah akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat? Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Dan berikut kami sampaikan data dampak bencana banjir bandang yang melanda Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
Tinggi di situ. Nggak tahu. Ya, Saudara, Satuan Brimopolda Sulsel melepas 2 SSK anggota Brimo bersama anggota TNI Angkatan Laut ke Masamba, Luwu Utara. Menyiapkan mobil dapur lapangan serta water treatment dan mobil repeater. Keseluruhan bantuan ini disalurkan langsung oleh personil di lokasi terdampak banjir bandang seperti Kecamatan Masamba, Sabang, Baibunta, Baibunta Selatan, Malengke, dan Malengke Barat. Bantuan yang kami berikan ini adalah bantuan kemanusiaan. Terutama ada juga bantuan dari AKBRI 95 yang kebetulan lagi reuni dan ulang tahun di masa sekarang ini. Jadi kita melaksanakan bantuan kemanusiaan dan kami dari Satbrimo Polda Sulawesi Selatan membawa beberapa personil, ya, ada 2 SSK ditambah 1 peleton dari para marinir. Kemudian alat-alat yang kami bawa adalah 1 water treatment atau penyaring air, kemudian 2 unit dapur lapangan, kemudian mobil repeater karena di sana susah untuk jaringan komunikasi, kemudian beberapa alat alkon. Alkon ini kami gunakan untuk pembersihan lumpur-lumpur maupun sumur-sumur yang ada. Sebelumnya banjir bandang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara pada Senin pukul 22 waktu Indonesia Tengah malam. Dari data yang diperoleh, sebanyak 4.930 kepala keluarga yang terdampak, 13 orang meninggal dunia dan 34 orang masih dalam pencarian. Mustamin Mustari melaporkan. Mahasiswa Luwu Raya yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Luwu Raya di Kota Makassar terus melakukan penggalangan dana bantuan untuk para korban banjir bandang di Masamba. Beberapa mahasiswa pun telah berada di lokasi bencana untuk menjadi relawan. Bencana banjir bandang yang melanda Masamba, Kabupaten Luwu Utara mengakibatkan meluapnya 3 sungai, yakni Sungai Masamba, Sungai Meli di Rada, dan Sungai Rongkong di Sakbangi yang serentak meluluh lantakan bumi Lamaranginang Senin malam, membuat aktivitas warga setempat lumpuh total. Sejumlah organisasi dan komunitas masyarakat mulai memperlihatkan kepeduliannya terhadap korban bencana banjir bandang Masamba. Tidak terkecuali para pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Luwu Raya yang ada di Kota Makassar. Kepedulian pelajar dan mahasiswa ini diwujudkan dengan penggalangan dana dan bantuan logistik untuk para korban bencana dengan cara turun ke jalan ataupun membuka donasi melalui media sosial. Menurut Ketua Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Raya, Saldi, saat mendengar adanya informasi bencana banjir bandang yang menerjang Masamba, ratusan mahasiswa Luwu Raya yang tersebar di berbagai kampus langsung membentuk posko induk untuk penggalangan dana. Selain itu, beberapa mahasiswa Luwu Raya yang berada di kampung halaman mereka langsung bergerak ke lokasi untuk menjadi relawan di sana. Selama beberapa hari ini pasca banjir kita sudah banyak berkoordinasi termasuk Pemda Luwu Utara dan juga pemerintah provinsi terkait dengan kesiapan teman-teman bahwa akan ada relawan dari Makassar untuk ke daerah. Dan kemudian ini teman-teman yang masih banyak di daerah telah menjadi relawan di sana. Bahwa kita hari ini juga setelah banyak berkonfirmasi ke mereka, berkoordinasi soal tentang kejadian di sana dan apa yang menjadi kekurangan di sana, dan sejauh ini teman-teman sudah melakukan hal-hal yang memang jadi sifatnya kebutuhan dari para korban yang ada di lokasi bencana. Selain dalam bentuk donasi dan bantuan logistik, dukungan untuk para korban terdampak banjir bandang di Luwu Utara juga terus mengalir dengan ungkapan empati dan semangat lewat tanda pagar Pray for Luwu Utara dan Masamba Kuat di media sosial.
Ayu Amalia, Aco Hafid, Beni melaporkan. Analisa dinamika meteorologi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 menyebut hujan lebat Senin 13 Juli 2020 di Masamba, Luwu Utara akibat kecepatan angin dan anomali suhu muka laut yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan awan hujan atau cumulonimbus. Banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara merendam ratusan rumah di Kelurahan Bone, Bone Tua, Desa Rada, Kecamatan Baibunta, dan menutup badan jalan Trans Sulawesi atau Jalan Jenderal Sudirman, Masamba. Selain itu, jembatan permanen Tandung Desa Baloli, Desa Sumilim putus dan mengakibatkan putusnya akses jalan poros Palopo Toraja. Dikonfirmasi terkait penyebab hujan lebat di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 4, Hanafi Hamsa mengatakan, dari analisis dinamika meteorologi pola angin berdasarkan angin gradien, terdapat daerah belokan angin di wilayah Sulawesi bagian tengah, sehingga menyebabkan perlambatan kecepatan angin dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan awan hujan atau awan cumulonimbus. Suhu muka laut di perairan Teluk Bone bagian utara yang naik 1 derajat menyebabkan anomali suhu muka laut dengan potensi yang ikut mendukung perkembangan awan hujan. Yang paling kita perhatikan adalah dinamika atmosfer pada saat itu. Yang pertama adalah adanya belokan angin. Jadi angin yang berbelok, akibatnya kecepatannya berkurang. Kecepatan berkurang menyebabkan gampang terbentuk hujan. SST, terdapat anomali suhu muka laut yang positif antara 0 hingga 1 derajat Celcius. Jadi dengan adanya anomali suhu muka laut yang positif, maka peluang terbentuknya awan-awan hujan itu cenderung lebih aktif gitu. Jadi kelembaban itu adalah persentase kandungan uap air di udara yang tinggi. Di paras 700-800 milibar itu berkisar 80 hingga 90%. Liputan awan. Jadi pada saat kejadian terdapat liputan awan-awan hujan yang cukup intens pada wilayah Luwu Utara. Ya, jadi ada 4. Untuk wilayah Luwu Utara 3 hari ke depan peluang hujan masih sangat cukup besar, tetapi bila dibandingkan intensitasnya sudah lebih rendah dibandingkan yang tanggal 13-14 kemarin. Sementara itu, Hanafi Hamsa mengatakan pertumbuhan awan cukup intens akibat analisa kelembaban udara lapisan atas dalam keadaan basah dengan kelembaban mencapai 80 hingga 90%. Citra satelit cuaca pada hari Senin 13 Juli lalu juga menunjukkan pertumbuhan awan konvektif pada wilayah Sulawesi bagian tengah yang bergerak ke wilayah Luwu Timur dan Utara mulai pukul 5 pagi hingga esok harinya Selasa 14 Juli 2020 pukul 2 dini hari. Maria Isma, Safrudin, TVRI Sulsel melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Wajo. SAR Batalion C Pelopor bersama Basarnas dan BPBD Wajo mengevakuasi warga sekitar Danau Tempe. Akibat debit air danau meluap menyebabkan rumah warga sekitar tergenang air setelah diguyur hujan dengan curah tinggi beberapa hari. Tingginya curah hujan sejak beberapa hari ini menyebabkan debit air Danau Tempe Kabupaten Wajo meluap mengakibatkan rumah warga di sekitar danau tergenang air. Karena itu, tim SAR gabungan Batalion C Pelopor bersama Basarnas segera mengevakuasi warga untuk mencegah terjadinya korban tenggelam. Warga yang dievakuasi selanjutnya ditampung di tenda darurat bencana Kelurahan Watali Pue, Kecamatan Tempe. Tidak hanya mengevakuasi warga, tim SAR gabungan juga mengevakuasi dokumen di sekolah yang lokasinya berada di lokasi terdampak parah di Kelurahan Padupa, Kecamatan Tempe. Untuk mengamankan lokasi, personil SAR telah memasang polis lain di wilayah yang rawan mengingat debit air terus naik agar masyarakat tidak melintas di wilayah ini. Personil SAR akan bertugas hingga air mulai surut dan masyarakat sudah aman untuk kembali ke rumah masing-masing. Warga yang menjadi korban banjir Danau Tempe kini masih mengungsi di posko pengungsian atau rumah kerabat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Syafri Aziz, TVRI Sulsel melaporkan. Sulawesi Selatan hari ini akan kembali dalam segmen Sulsel Membangun, namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat.
Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasi berikut. Seluruh komponen aparat pemerintah Kota Makassar terus melakukan edukasi terkait pentingnya protokol kesehatan. Pemerintah Kota Makassar terus berupaya melakukan aksi terkait pandemi COVID-19 yang saat ini salah satunya Perwali Kota Makassar. Melalui perwali ini, masyarakat diminta untuk mematuhi segala aturan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di kota ini. Di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Makassar misalnya, aparat kelurahan bersama TNI Polri bersama-sama melakukan edukasi kepada warganya. Salah satu bentuk penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Kelurahan Baraya ini dengan melakukan penyemprotan di beberapa titik wilayah. Lurah Baraya, Kecamatan Bontoala, Makassar, Idam Arif, mengatakan pihaknya dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini terus melakukan edukasi kepada warga agar paham pentingnya memakai masker apabila keluar rumah. Bahkan pihaknya juga melakukan pengukuran suhu kepada warga sekaligus membagikan masker bagi yang tidak memakai masker. Terlebih di Pasar Kulantu yang ada di Kelurahan Baraya, para pedagang dianjurkan memakai masker dan dilakukan penyemprotan berkala. Kita melakukan langkah-langkah membentuk tim sampai tingkat RW. Jadi ada memang satgas sampai tingkat RW yang nanti akan menghitung berapa jumlah warga yang memakai masker, mematuhi aturan ini, dan berapa warga yang tidak memakai masker. Sehingga ada data yang bisa kita buat sebagai tabel bahwa dari kelurahan kami, sekian warga yang memang patuh, sekian yang tidak. Apalagi sekarang kan Perwali 36, itu sudah kami sebarkan melalui RT/RW, sehingga dalam mengedukasi warga bahwa pentingnya protokol kesehatan itu enak menjadi tanggung jawab bersama. Lurah Baraya menambahkan dirinya tidak sendiri dalam melakukan edukasi COVID-19 ini. Selain aparat TNI Polri juga melibatkan RT dan RW sebagai ujung tombak pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Udin Eko melaporkan. Tahun ajaran baru telah dimulai pada saat masa pandemi belum berakhir. Di Kota Makassar yang berzona merah, umumnya siswa masih mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh secara daring. Mengantar anak di hari pertama sekolah biasanya jadi rutinitas paling ditunggu para orang tua. Tapi, riuh hari pertama sekolah yang biasanya terjadi tidak terasa pada tahun ajaran baru 2020-2021. Yang telah mulai berlaku sejak Senin lalu. Pandemi COVID-19 membuat suasana hari pertama sekolah tahun ini terasa hambar.
Seperti yang terlihat di Sekolah Islam Terpadu Al-Azhar Makassar, sekolah terlihat sepi. Jalan dan lorong-lorong sekolah tidak ada aktivitas, bangku-bangku kosong, serta ruangan kelas yang belum dimanfaatkan. Mayoritas siswa memang belum bisa hadir di sekolah disebabkan penyebaran COVID-19 yang masih mengkhawatirkan, apalagi Makassar masih berzona merah. Masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun ajaran baru kali ini hampir sebagian besar dilakukan secara daring. Siswa yang belajar di rumah dan guru yang mengajar di sekolah tentu merasakan banyak perbedaan. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami hambatan mulai dari gawai, kuota hingga sinyal yang digunakan untuk terus saling terhubung satu sama lain. Situasi pandemi yang belum memungkinkan pelaksanaan belajar tatap muka memaksa para guru mengubah gaya mengajar agar dapat maksimal. Sistem pembelajaran di rumah pun diharapkan lebih mengoptimalkan berbagai macam variasi kecerdasan emosional dan keterampilan hidup bagi anak didik. Guru juga dapat membuat kreativitas sendiri untuk dapat memberikan pengajaran sesuai usia murid mengenai kehidupan sehari-hari. Karena inti dari kesuksesan pembelajaran jarak jauh adalah bagaimana sekolah dan guru mampu berkomunikasi dengan orang tua dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan pembelajaran yang terbaik bagi anak didik. Ita, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, hari pertama pembukaan PPDB jalur zonasi dikeluhkan orang tua calon siswa dan juga operator PPDB. Server yang error dan sulitnya akses masuk ke website Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ditambah lagi titik koordinat yang tidak sesuai dengan alamat. Akses masuk yang sulit dan server yang error dikeluhkan oleh panitia PPDB di SMP Negeri 15 Kota Makassar. Sejak pagi sejumlah data calon siswa yang mendaftar pada jalur zonasi tidak bisa disetujui karena server yang error. Alhasil, banyak berkas siswa yang belum bisa disetujui oleh panitia PPDB. Tidak hanya panitia, akses masuk untuk mendaftarkan calon siswa juga dialami orang tua calon siswa. Tidak sedikit yang menelpon ke pihak sekolah untuk menyampaikan keluhan mereka. Bahkan ada yang datang untuk memastikan data anak mereka diterima oleh pihak sekolah. Beberapa orang tua mengeluhkan sulitnya mengunggah berkas anak-anak mereka, website yang tidak bisa diakses hingga penentuan titik koordinat tempat tinggal siswa yang tidak sesuai dengan data di kartu keluarga, dengan data yang ditampilkan di website. Kelemahan kan pastikan ada kelemahan. Kelemahan itu bisa diadakan perbaikan barangkali. Artinya bila ada salah input, ada program aplikasinya itu yang bisa melakukan edit. Ini saya lihat begitu teredit, tetap muncul pada informasi laporan pertama. Keluhan mereka yang paling bermasalah adalah ketika mengupload berkas yang susah berat katanya. Bahkan ada di sistem itu mereka tidak muncul. Mungkin karena tata caranya mereka yang salah, karena di PPDB kali ini kan wajib memilih 2 sekolah. Nah, kalau memilih 1 sekolah itu tidak bisa terupload. Cuma yang jadi masalah di kita adalah ketika penentuan titik koordinat itu beda dengan yang di KK-nya, karena di KK itu secara umum saja. Untuk masuk detailnya mungkin susah kita menentukan. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB online Kota Makassar akan berlangsung selama 6 hari mulai Senin tanggal 13 Juli hingga Sabtu 18 Juli mendatang. Orang tua siswa berharap Dinas Pendidikan bisa memperbaiki layanan PPDB online agar mereka tidak terlambat mendaftarkan anak mereka ke sekolah negeri. Mustamin Mustari melaporkan. Peran pemuda milenial dalam ketersediaan bahan pokok masyarakat Toraja di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, pemuda Toraja bukan berpangku tangan melainkan terus kreatif dan produktif untuk kebutuhan di tengah pandemi saat ini. Hal tersebut dilakukan pemuda Toraja yang melihat semua kebutuhan pokok masyarakat Toraja itu ketergantungan dari luar Toraja. Dilihat dari potensi alam Toraja sangatlah mendukung ketika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Untuk itu Andi Pangeran sebagai ketua dan tokoh pemuda memberikan dukungan dan inovasi kepada pemuda yang tergabung di kepemudaan Laskar Laki Padada. Instruksikan seluruh kadarnya agar selalu kreatif dan produktif walaupun di tengah pandemi COVID-19 dengan melakukan penanaman sayur-sayuran dan bahan pokok lainnya. Pemuda yang tergabung di Laskar Laki Padada juga membuka lahan kosong yang selama ini tidak difungsikan dengan baik dan akan dikelola dengan maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, Kajari Toraja, Jeffrey Pananging Make Padua juga meninjau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pemuda dan memberikan apresiasi atas usaha dan kreatif para pemuda dalam turut serta membantu petani dalam meningkatkan perekonomian mereka. Bagaimana bisa memotivasi pemuda khususnya yang ada di Toraja dalam hal mengantisipasi krisis pangan yang terjadi di Indonesia dan khususnya Toraja. Jadi langkah ini setidaknya kami memicu semangat pemuda untuk terus kreatif dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi pemuda bukan hanya berpangku tangan dan pasrah dalam keadaan pandemi, tapi harus terus kreatif dan menciptakan ide-ide yang bisa membangun Indonesia dan khususnya Toraja. Pemanfaatan lahan ini dilakukan pemuda Toraja karena melihat dari segi pertanian sangatlah dibutuhkan di Toraja dan memicu kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada demi kemajuan Toraja. Layu Tangke, TVRI Sulsel melaporkan. Dari tahun ke tahun, kebutuhan kedelai terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun nyatanya hingga saat ini sebagian besar kebutuhan kedelai masih didatangkan dari luar Indonesia. Dalam kelompok tanaman pangan, kedelai menjadi salah satu komoditas pangan pokok utama yang dibutuhkan masyarakat Indonesia selain beras dan jagung. Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Insinyur Andi Ardin MP, kebutuhan terhadap komoditas kedelai ini terus meningkat dari tahun ke tahun, baik sebagai bahan pangan utama, pakan ternak maupun sebagai bahan baku industri skala besar hingga kecil atau rumah tangga. Untuk Sulawesi Selatan saja kebutuhan kedelai mencapai 110.000 per tahun dan yang bisa dipenuhi petani lokal hanya 17.000 ton, sisanya bergantung dari kedelai impor. Untuk itu tanaman kedelai ini sangat potensial untuk dikembangkan petani demi menggerakkan roda perekonomian seperti halnya yang dilakukan petani kedelai di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Maros yang melakukan panen bersama. Direktur Aneka Kacang dan Umbi Ditjen Tanaman Kementerian Pertanian Dr. Amiruddin Pohan yang ikut hadir dalam penggerakan panen bersama ini mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah ketersediaan benih tanaman kedelai. Sehingga dengan mulai banyaknya petani di Maros yang mulai mengembangkan tanaman kedelai, diharapkan kebutuhan bibit kedelai di Maros bahkan di Sulawesi Selatan bisa terpenuhi. Sehingga pertanian kacang kedelai akan semakin luas dan berkembang. Kalau kita bandingkan kedelai impor sama kedelai lokal kita jauh lebih sehat itu kedelai lokal kita. Nah, sedangkan persoalan pengembangan kedelai di Indonesia salah satu faktor adalah ketersediaan benih, memberikan dorongan kepada petani bahwa jangan berhenti menanam kedelai. Saya yakin satu saat harga kedelai lokal kita akan melonjak. Gerakan panen kedelai di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Maros juga dirangkaikan dengan penandatanganan MOU bersama perusahaan penyedia bibit kedelai dan perusahaan pembeli hasil panen produksi kelompok petani di Kelurahan Leang-Leang yang mencapai 92 hektar. Ayu Amalia, Ivan, melaporkan. Itu hanya 1 ton per. Selain memiliki keindahan alam seperti gugusan pegunungan Kars terbesar di dunia, Kabupaten Maros juga memiliki kekayaan alam yang potensial untuk pengembangan pertanian, salah satunya tanaman kedelai. Kabupaten Maros memiliki sumber daya alam yang kaya dan potensial dikembangkan untuk sektor pertanian, khususnya kacang kedelai. Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Ditjen Tanaman Pangan, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Maros yang mulai mengembangkan tanaman kedelai yang diharapkan menjadi sentra penghasil bibit kedelai. Bupati Maros Hatta Rahman mengatakan ada 5 kecamatan di Kabupaten Maros yang potensial untuk pengembangan kacang kedelai. Dengan pengolahan yang optimal, diharapkan petani kedelai bisa menjadi penggerak perekonomian masyarakat, bahkan menjadi Maros sebagai sentra produksi kedelai bagi Sulawesi Selatan dan bahkan nasional. Banyaknya petani di Maros saat ini yang mulai mengembangkan dan membudidayakan tanaman kedelai harus didukung dengan sejumlah inovasi upaya bagaimana produksi petani bisa semakin meningkat.
Permasalahan lainnya, saat ini petani terkendala pada harga kedelai yang masih rendah. Karena itu pemerintah akan berupaya untuk mendorong harga jual kedelai di tingkat petani agar bisa lebih tinggi. Kami berharap seleksi bibit ini betul-betul dilakukan supaya produktivitas petani itu utamanya di bidang bibit itu bisa betul-betul ditingkatkan sehingga hasil produksinya bisa meningkat. Kalau selama ini hanya 1 ton sampai 1,5 ton, ya mudah-mudahan bisa ke depan bisa sampai 3-4 ton. Kedua, waktu tanamnya kalau bisa lebih singkat lagi dari yang sekarang. Salah satu kecamatan di Kabupaten Maros yang saat ini mengembangkan kedelai berada di Kecamatan Bantimurung, tepatnya di Kelurahan Leang-Leang, di mana tanaman kedelai petani di lokasi ini yang sudah memasuki masa panen. Ayu Amalia, Ivan, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sulawesi Selatan hari ini. Tetap bersama kami di TVRI Sulawesi Selatan untuk menyaksikan program selanjutnya, yakni Dialog Parai KT dengan mengulas tema layanan kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 bersama rekan kami Ediman Ferial pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Faryadi Fatahudin mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat petang dan sampai jumpa.